Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana men-setting daftar hadir di LMS. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita login dulu ke LMS, kemudian setelah kita masuk ke dashboard mata kuliah yang akan kita input atau kita setting daftar hadirnya, langkah awalnya adalah kita mengaktifkan editingnya, mengaktifkan sistem editnya yang ada di pojok kanan di header kepala mata kuliah kita. Itu diaktifkan, di-on-kan hingga nanti muncul tanda seperti pensil begini yang menandakan bahwa sistem edit telah diaktifkan. Kemudian biasanya daftar hadir itu masuk pada sistem tersendiri, dia tidak dimasukkan di setiap topik ya, walaupun itu sebenarnya hak prioritas masing-masing dosen, tapi saya sarankan untuk tidak dimasukkan per topik. Jadi daftar hadir itu letakkan di luar topik, artinya dikelompokkan tersendiri di luar topik. Ini biasa kita letakkan di atas, paling atas, dan dikelompokkan pada kelompok announcement ini. Langkah awalnya adalah kita aktifkan, masukkan add activity or resource ini, kita klik hingga muncul varian dari aktivitas dan resource. Nah, kita pilih di activities ini attendance ini, atau daftar hadir. Kita klik hingga muncul nanti adding a new attendance atau tambahan dari daftar hadir ini yang kita akan berikan sentuhan deskripsi. Pertama, attendance-nya kita ganti menjadi daftar hadir. Oke. Kemudian deskripsi ini kita akan masukkan keterangan tentang daftar hadir. Ditulis, mungkin kita bisa tuliskan itu, silahkan mengisi kehadiran Anda sesuai jadwal mata kuliah yang Anda ikuti. Untuk deskripsi diberikan kebebasan kepada setiap dosen untuk menuliskan isinya ya. Mungkin setelah ini kita masukkan misalnya kelas A jamnya mungkin contoh aja misalnya Senin jam 09.30 sampai misalnya 11.40 WIB. Kemudian kelas ini kita kopikan aja. Nah, contoh kelas B. Mungkin dia memiliki hari yang berbeda, misalnya hari Rabu misal. Nah, misalnya di jam 11 sampai dengan 12.40. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita buat jadwal daftar hadir, maka berikan keterangan ini. Setelah keterangan ini ditulis, kemudian kita display description. Selanjutnya kita beralih ke grade. Grade ini kita setting perolehan nilai kalau dia hadir pada nilai 100. Hadiran 100, bisa juga per skala, bisa per poin. Saya lebih memilih poin. Jadi setiap kehadiran dia akan memperoleh nilai 100.
Kemudian akumulasi dari setiap kehadiran nanti akan kita hitung, dan grade kelulusan itu jumlahnya adalah 80, maka terkategori unsur kehadiran lulus. Kemudian save and return to course. Di layar sudah muncul daftar hadir dan keterangan tentang daftar hadir tersebut. Langkah kedua adalah kita men-setting waktu. Setting waktu ini dibutuhkan untuk membantu para mahasiswa mengisi daftar hadir mereka ketika mengikuti mata kuliah. Pertama, kita bisa klik edit ini, atau kita langsung klik daftar hadir ini, hingga nanti muncul settingnya begini. Nanti tampilannya ada keterangan, kemudian yang harus kita isi adalah add sessionnya ini. Add session ini adalah waktu-waktu. Nah, kita bikin grup. Sebelumnya materi sudah pernah kita buat kelas-kelas, cara setting kelas. Maka itu setelah setting kelas kita lakukan, kemudian kita pilih kelas apa yang akan kita setting. Kelas A misalnya. Kelas A tadi hari Senin. Hari Senin itu misalnya di saya itu tanggalnya untuk tanggal hari Senin, kalau misalnya kita dimulai September tanggal 6, nanti kita akan masukkan ini di tanggal 6 September 2021, dan absen ini akan kita mulai di jam 9.30. Nah, untuk akhir absen ini bisa Ibu sesuaikan dengan jadwal masuk atau dipercepat, sehingga nanti meminta mahasiswa untuk cepat melakukan absensi atau presensi supaya tidak molor, misalnya di jam 11 karena, atau di jam 11, di jam 11 ini akan kita isi, kita tutup. Kemudian ini nanti kita tulis daftar hadir kelas A. Nah, setelah kita isi ini, kita masuk ke multiple session. Di multiple session ini, absensi ini atau presensi ini, apakah kita akan bikin berulang di waktu yang sama? Kalau waktunya sama di hari Senin, maka kita bisa klik Monday. Jadi diklik dulu repeat session ini. Nah, setelah diklik, kemudian apakah waktu ini akan kita buat berulang setiap hari Senin, karena jadwal kita hari Senin, maka kita ulang setiap hari Senin. Kemudian pengulangannya atau setiap pekan atau 2 kali, pekan kedua setiap 1 bulannya, atau mungkin ada pertemuan yang dilakukan di pekan kedua atau pekan ketiga setiap bulannya. Nanti itu bisa diatur. Karena kita memiliki sistem pembelajaran setiap pekan, maka diulang setiap pekan. Kemudian kapan berakhirnya absensi ini disesuaikan dengan daftar atau jadwal semester. Jadi kalau kita misalnya jadwal kita kuliah tanggal di bulan Agustus, kemungkinan Desember kita sudah selesai, maka nanti selesai di bulan Desember, kira-kira di tanggal berapa, pada tanggal berapa di hari Senin di bulan Desember itu akan berakhir. Ambil contoh misalnya di tanggal 26 adalah pertemuan terakhir kita di kelas di tahun 2021. Nah, kemudian masuk selanjutnya adalah student recording. Apakah kita
membiarkan mahasiswa untuk aktif mengisi absen sendiri. Kalau misalnya aktif mengisi sendiri, maka kita allow, klik centang allow ini, kemudian ini diisi. Nah, nanti otomatis misalnya marking, kalau dia memberikan tanda nanti otomatis. Oke, selanjutnya adalah tidak ada yang perlu diisi lagi. Selanjutnya adalah kita add. Nah, kita tunggu hingga proses 1 pekan berlangsung. Ini adalah tampilan dari kelas-kelas yang sudah kita setting. Jadi kelasnya dari hari Senin tanggal 6, tanggal 13, tanggal 20, tanggal 27 Oktober sudah masuk sampai nanti di Desember tanggal 20. Jumlah absen yang kita buat berjumlah 16 kali pertemuan. Akan tertera di sini 16 kali pertemuan. Oke, Bapak Ibu membuat ini, cara ini di setiap kelas. Di setiap kelas. Jadi caranya adalah add session dulu. Add session ini, kemudian dipilih kelasnya, tentukan jadwalnya. Selanjutnya setelah kita men-setting jadwal hadir atau daftar kehadiran kelas, kemudian kita masuk pada setting poin unsur penilaian, yaitu mengklik status set. Status set ini kita klik, akan tampil layar seperti yang Bapak Ibu lihat. Di sini ada kategori present, late, excuse, sama absen. Ini bisa kita ubah, misalnya dengan kata hadir. Kemudian yang late ini apakah Ibu menggunakan kategori kata terlambat atau tidak. Kalau Ibu mau kategorikan terlambat silahkan dimasukkan, kalau tidak mungkin diganti dengan kategori lain. Saya memasukkan kategori sakit, kemudian kategori absen. Jadi saya tidak memasukkan kategori telat dalam daftar hadir. Nah, kemudian akronimnya karena H kita bisa ubah menjadi H, kemudian sakit menjadi S, kemudian absen menjadi A. Setelah kita membuat kategori hadir, sakit, dan absen, ini bisa Bapak Ibu tambahkan sesuai dengan kategori yang ingin Bapak Ibu tetapkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah pemberian poin. Jadi pemberian poinnya disesuaikan tadi yang sudah kita setting grade-nya. Kalau hadir dia dikasih poin 100, kemudian sakit saya tidak memberikan dia poin 100, tetapi saya beri poin 0, tetapi nanti akan jadi pertimbangan untuk akhir penilaian, yaitu 0. Nah, karena ini tidak kita pakai, maka ini kita hapus saja. Tapi sebelum kita hapus, pastikan Bapak Ibu update dahulu, di update, pastikan itu di update dulu sehingga nanti tidak kembali awal dari settingnya. Di update ini, diklik di update, baru kemudian Bapak Ibu bisa menghapus. Ini di kategori dihapus, nanti ada konfirmasi apakah benar-benar ingin menghapus. Kalau benar-benar ingin menghapus maka tinggal dilanjut, continue, dan maka nanti langsung hilang. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kategori penilaian sudah kita lakukan, poin sudah kita lakukan, ini kita update, sudah selesai. Tahap akhir dari pembuatan absensi sudah kita lakukan. Selanjutnya adalah kita akan uji coba dengan tampilan yang ada dari LMS mahasiswa. Baik, saya masuk ke akun mahasiswa. Saya memposisikan, mencontohkan sebagai mahasiswa login sebagai maba, kemudian login. Ini adalah tampilan dari mahasiswa, tampilan dari dashboardnya mahasiswa. Dia buka mata kuliah linguistik komputasional. Nah,
tampilannya adalah begini. Ini mahasiswa sudah ada tampilan daftar hadir, dia bisa mengklik ini. Ini tampilan yang ada di mahasiswa. Kemudian karena dia memang akses di luar waktu yang sudah ditentukan, maka tidak ada tombol untuk mengklik kehadiran. Nah, tapi dia bisa mengakses, melihat poin-poin yang dia peroleh, terus dia juga bisa melihat kapan waktu absensi itu dibuka. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Ketemu lagi di lain waktu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.